sebenarnya dia tidak zoonosis, artinya dia tidak menular ke manusia, cuman dampak ekonominya ini sangat tinggi, ya, kasus kematian pada sapi. Dan memang PMK ini dia kan penyebabnya virus, dan ini hewan-hewan rentannya itu adalah sapi, kambing yang berkuku belah, termasuk kuda, termasuk babi, yaitu hewan-hewan yang rentan. Nah, jadi kalau misalnya sudah tertular kasus penyakit PMK ini, karena dia virus, kami kan terjadi kekhawatiran akan menyebar. Dia kan penyebarannya cepat dibandingkan dengan penyakit-penyakit yang lain. Nah, langkah-langkah yang kami ambil itu adalah kewaspadaan dari kami, yaitu menjaga pos-pos perbatasan. Sapi masuk dan keluar harus dilakukan pemeriksaan ketat, ya, pemeriksaan ketat. Baik itu di darat, baik itu di laut maupun di udara. Harus ada koordinasi pengawasan, dan kami sudah melakukan koordinasi itu. Kalau misalnya lewat udara dan lewat laut itu kan ada wewenang dari badan karantina, dan kami dari Pemda sendiri itu bertanggung jawab di lintas darat. Nah, di lintas darat ini yang kami lakukan juga adalah kami barusan koordinasi dengan bagian Biro Ops, ya, tentang kerjasama kami untuk sama-sama melakukan pengawasan yang ada di darat. Dan pengawasan kami ini kan berdasarkan instruksi dari Pak Kapolri, itu kan sudah disampaikan oleh Pak Presiden, untuk supaya dari bidang dari kepolisian bantulah kami dalam rangka pos-pos penjagaan itu. Nah, itulah sehingga kami tadi ketika berkoordinasi dan mereka juga sudah siap, sudah menyampaikan ke bagian-bagian kabupaten yang ada Polsek dan kemudian Polres yang ada di sana. Dan kemudian nanti kami akan melakukan juga sidak di tempat-tempat perbatasan bareng dengan kepolisian. Mereka juga akan mendampingi kami dalam hal pemeriksaan sapi di tempat-tempat kumpul ternak, di pasar-pasar hewan dan lain-lain sebagainya. Itu yang kami lakukan. Sejauh ini belum ada kasus ditemukan? Memang belum ada kasus. Namun yang tadi saya sampaikan bahwa kewaspadaan itu penting. Ya, sama dengan bilang lebih baik kita mencegah daripada mengobati, dan itu yang kami lakukan. Kami terus meningkatkan kewaspadaan agar supaya PMK ini tidak masuk di Gorontalo. PMK sendiri ini apakah ada berbahaya untuk manusia jika dikonsumsi? Nah, yang disarankan ini ketika memang hewannya disembelih, dia aman, ya, aman dagingnya, tapi disarankan untuk semua jeroan-jeroannya itu untuk tidak dikonsumsi. Cara untuk mendeteksinya gimana? Gejala-gejala tanda PMK, ya. Iya. Jadi sapi kan begini, saya selalu sampaikan ke para peternak, ya. Karena kan misalnya keseringan dengan ternak, kita kan akan mengetahui pola tingkah laku ternak itu terjadi perubahan atau tidak. Ya, terjadi perubahan atau tidak, baik di hewan besar maupun hewan kecil. Misalnya seorang peternak itu dia memelihara sapi, dan kemudian biasanya kalau dia kasih pakan, ya, dikasih pakan, dan kemudian ketika dia lihat lagi, oh ini pakan ini orang lalu bilang tidak takor, tidak dimakan, berarti kan dia tidak ada nafsu makan. Dikasih air tidak ada nafsu minum, berarti kan dia sakit, dan kemudian hewan terjadi memang ada kelesuan, ya, dia terjadi kelemahan, ya, memang bulu-bulunya juga itu kusam begitu. Dan yang paling penting di sini PMK ini khasnya yang penyakit ini adalah terjadi lepuh di bagian itu yang tadi kan dinamakan penyakit mulut dan kuku, karena di bagian mulut dan bagian kuku juga itu dia ada terjadi lesi, ada luka. Jadi bagian lepuh di bagian mulut, dan juga di bagian bibirnya dia, dan kemudian di bagian kukunya, dan juga terdapat hipersalivasi, artinya mengeluarkan air liur yang berlebihan. Nah, seperti itu.
dokumen seperti itu, segera melapor. Kami akan melakukan bersama-sama pendampingan, dan kalau memang dia belum termasuk di dalam stadium yang membahayakan, dia bisa ketika berikan pengobatan dia akan sembuh. Ini apakah ada mengarah untuk lockdown nantinya? Kalau misalnya yang lockdown itu kan terjadi, nanti kami tidak akan mengharapkan seperti ke sana yang terjadi kasus-kasus yang kemarin, penyakit flu burung ya. Dari kerjasama kami dengan karantina itu, kan kami tidak juga, sebenarnya kami juga tidak membatasi ini penjualan perdagangan secara perekonomian juga kan kasihan sama peternak. Jadi nanti kalau misalnya ada yang masuk, ada yang keluar itu nanti akan dilakukan pengujian, akan dilakukan pemeriksaan ya. Jadi selama 14 hari sapi tersebut, hewan tersebut harus harus di holding ground, dia harus dikarantinakan dulu selama 14 hari. Karena masa inkubasinya kan virus itu kan 1 sampai 14 hari. Nanti ketika pasca 14 hari hewannya itu sehat, itu bisa dilalu lintaskan. Jadi kalau misalnya untuk bicara lockdown itu sih kami belum berpikir ke arah ke sana. Tetap kami meningkatkan kewaspadaan dan kemudian pemeriksaan dan pengujian penyakit tersebut. Berarti sudah ada Bu yang petugas yang akan menjaga di perbatasan? Iya, kami mempunyai petugas yang menjaga di perbatasan. Memang sih tenaga kontra itu yang saya sampaikan tadi, sehingga terkadang mereka tidak punya power ya, tapi ketika dengan kasus yang seperti ini kami terus mempressure mereka untuk lakukan terhadap pemeriksaan. Jadi kami kalau misalnya sapi yang masuk itu harus ada rekomendasi pemasukan sapi yang dikeluarkan oleh dinas. Kalau dia tidak mempunyai rekomendasi dari kami, sapi itu tidak boleh masuk. Demikian juga untuk keluar. Karena apa? Untuk menjaga kesehatan sapi itu tersendiri kan. Jadi melihat dari dokumen-dokumen yang ada bahwa memang benar bahwa sapi itu yang masuk keluar itu sudah dilakukan pemeriksaan dan sudah melewati bahwa sapi itu sehat dan layak untuk diantar pulaukan.